Oke, baik. Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian. Selamat bergabung kembali di acara Inspirasi Bisnis Intani yang seri yang ke-22. Alhamdulillah kita sudah 22 kali melakukan acara Inspirasi Bisnis ini, dan alhamdulillah responnya selalu bagus. Kita bisa diikuti atau disaksikan oleh baik melalui link Zoom maupun melalui YouTube dari berbagai belahan di negara kita, dari mulai di ujung barat dari Aceh sampai dengan di timur sampai ke Flores ya, di Nusa Tenggara. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan segera mulai. Saya sampaikan terima kasih kepada yang sudah bergabung. Pagi ini kita merayakan Hari Kartini. Selamat Hari Kartini buat ibu-ibu sekalian, sehingga perjuangan beliau pada masa lalu dapat berdampak yang signifikan dan luar biasa bagi bangsa kita. Menyambut Hari Kartini ini, kami menghadirkan juga narasumber kita untuk pagi ini, seorang Kartini juga, yang nanti akan memaparkan pengetahuan beliau yang sangat kita butuhkan. Bapak dan Ibu Intaners, pagi ini kita akan membahas tentang peternakan domba dan kambing. Ini musim-musim bulan puasa ini memang akan sangat banyak dilihat tentang peternakan domba dan kambing, karena ada booming yang besar dari industri domba dan kambing, yaitu menghadapi Idul Adha. Dan biasanya mereka sudah menyiapkan dari mulai sejak bulan puasa ini. Namun demikian, industri peternakan domba dan kambing ini tidak hanya untuk menghadapi bulan Idul Adha, tapi juga untuk pemenuhan kebutuhan lain industri domba dan kambing yang selain Idul Adha. Ada kuliner, yang khusus kuliner seperti sate atau mungkin sop kambing, atau juga dengan industri akikah yang tentu saja tiap bulan. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan langsung membuka acara ini. Sudah bergabung juga alhamdulillah pagi ini Pak Guntur, Ketua Umum kita, Ketua Umum Perkumpulan Insan Tani dan Nelayan, dan kebetulan beliau baru kembali dari trip yang dari keliling Jawa Timur sepertinya. Mungkin saya sapa dulu. Selamat pagi Pak Guntur. Siap, selamat pagi Mas Aden, selamat pagi Intaners dan para peserta webinar. Ya. Ini ada Bu Hani. Bu Hani sudah join, sudah on lagi. Siap. Selamat pagi Bu Hani. Ya Pak Guntur. Narasumber kita hari ini. Pak Guntur, silakan kita dimulai saja untuk membuka acara ini. Silakan. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, selamat sehat selalu buat para peserta webinar kita, baik Intaners maupun para peserta lainnya yang hadir. Selamat pagi juga untuk Ibu Hani, Siti Rohani, beliau dari DKPP Jawa Barat, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jawa Barat, yang hari ini akan sharing tentang teknologi pakan ternak domba dan kambing. Ini tepat sekali seperti yang disampaikan Mas Aden tadi, ini di Hari Kartini, dan narasumber kita adalah salah satu Kartini generasi sekarang yang memberikan kontribusinya untuk masyarakat, bangsa dan negara. Temanya sangat menarik karena domba dan kambing ini adalah peternakan rakyat yang selama ini sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, khususnya yang ada di pedesaan. Jadi kalau kita datang ke desa-desa, itu kambing, domba itu berkeliaran. Nah, tinggal bagaimana peternakan rakyat ini bisa dikembangkan menjadi satu korporasi peternak, sehingga bisa terintegrasi mulai dari aspek budidaya, maupun biakan maupun peternakan.
Saat ini domba dan kambing populasi yang ada di Indonesia cukup banyak sebetulnya, sekitar 35 atau 36 juta ya, domba dan kambing. Dan khusus domba ini sebetulnya mayoritas ada di Jawa Barat. Jadi Bu Hani yang sebagai warga Jabar dan Dinas Ketahanan Pangan Jabar sangat tepat sekali untuk memberikan sharing tentang teknologi pakan ternak domba ini. Nah, peternak-peternak rakyat saat ini cenderung beternak tanpa dilengkapi dengan pemahaman ilmu dan pengetahuan serta inovasi yang cukup. Jadi beternaknya mengikuti apa yang dilakukan para generasi pendahulunya, sehingga tingkat produktivitas, tingkat kebutuhan dan kualitas juga seringkali kurang sesuai dengan harapan atau istilahnya kurang optimal. Nah, dengan teknologi pakan ternak ini salah satu teknologi yang dikembangkan dalam budidaya, pembiakan dan peternakan. Ini sebenarnya bisa menjadi solusi bagaimana kita para peternak dan masyarakat bisa menghasilkan domba-domba dan kambing-kambing yang tingkat beratnya bisa sesuai ekspektasi. Ada 3 kategori pakan ya selama ini yang diberikan kepada peternak. Secara tradisional para peternak memberikan pakan berupa hijauan, yaitu di sawah atau di tempat-tempat lain di ladang-ladang, dan kemudian pakan ternak hijauan ini diberikan ke ternak. Hasilnya adalah pertumbuhan rata-rata kambing menurut beberapa referensi itu hanya 1,5 kilo sampai 2 kilo per bulan. Nah, kemudian ada dengan pakan kering ya. Pakan kering adalah konsentrat atau pakan olahan. Ini bisa mendorong berat kambing hingga 3 sampai 4,5 kilo per bulan. Ini sangat menarik. Nah, ada juga yang dimix, yang dicampur, yaitu hijauan dan pakan kering. Ini rata-rata pertumbuhannya bisa antara 2 sampai 3 kilo per bulan. Tentu ini bisa menjadi solusi bagi para peternak ketika peternak bisa mengetahui teknologi cara membuat pakan yang baik yang bisa dilakukan dengan membuat dari bahan-bahan baku yang ada di lokal sekitar. Jadi ini juga yang penting, gitu kan? Itu sehingga hasil yang diternaknya dapat menghasilkan domba dan kambing-kambing yang cukup besar, sehingga keuntungan para petani, para peternak itu jauh lebih besar. Nah, tinggal bagaimana teknologi pakan ternak domba dan kambing ini juga bisa efisien, baik dari segi biaya maupun dari konsumsinya, tetapi hasilnya bisa memberikan bobot tubuh pertumbuhannya secara baik. Nah, Bu Hani tentu akan memberikan tips dan strategi dan juga mungkin pemahaman tentang apa itu pakan dan lain-lain, sehingga kita semua yang hadir di sini akan mendapatkan manfaat yang cukup baik. Domba dan kambing kita harapkan ini menjadi komoditas unggulan ekonomi rakyat ya, pertanian rakyat, peternakan rakyat, dan saat ini belum ada impor, sehingga kemandirian ternak yang berbasis domba dan kambing siapa tahu ini akan menjadi satu keunggulan dalam penyediaan protein dan ketahanan pangan nasional. Mungkin itu pengantar dari saya. Terima kasih banyak atas waktu Bu Siti Rohani untuk sharing di forum ini, dan tentu kita sangat berharap apa yang disampaikan beliau bisa menginspirasi kita semua. Terima kasih Mas Aden, silakan dilanjutkan. Ya, terima kasih Pak Guntur atas sambutannya. Betul sekali, kita memerlukan cocok dengan apa yang kita harapkan, bagaimana teknologi pakan ini dapat memaksimalkan perkembangan domba dan kambing ya, ruminansia. Untuk itu mungkin kita langsung mendengar aja dari ahlinya seperti apa teknologi pakan ternak ruminansia ini yang secara langsung akan dipaparkan oleh Ibu Siti Rohani. Kita lebih dekat manggilnya Bu Hani. Tapi sebelumnya Bu Hani, boleh cerita dulu Bu Hani ini dinas di mana sih Bu, supaya teman-teman yang lain bisa paham yang baru bergabung. Baik. Nuhun. Tes kedengar Pak? Suara saya? Sudah. Oke, siap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini sepertinya saya harus menyapa dulu karena ternyata setelah lihat di chat ini teman-teman dan orang-orang yang saya kasihi dan saya hormati dan saya cintai pada ada di sini semua gitu ya. Jadi terima kasih kepada Pak Guntur, Pak Aden, Bu Ila, Kang Helma dari Intani dan juga dari bos saya Pak Panca di Balai Pelatihan Peternakan Cikole Lembang. Ada teman-teman saya juga, ada Jenia, ada Sasa dan yang lain juga. Juga tidak lupa kepada teman-teman yang sekarang mungkin kita baru kenal ya, yang ada di webinar sekarang di Zoom ini. Salam kenal, saya Hani dari Dinas Ketahanan Pangan Peternakan Cikole Lembang. Tepatnya di Balai Pelatihan saya, di Balai Pelatihan Cikole. Jadi saya sih berharap kalau misalnya pertemuan ini tidak hanya sekali di sini saja. Jadi ketika nanti misalnya ada teman-teman di lapangan sana ada yang memerlukan misalnya tentang informasi tentang pakan atau tentang pengolahan, mangga saya dengan terbuka nanti kita bisa lewat WA atau telepon untuk bisa saling sharing gitu ya. Karena mungkin juga saya banyak belajar dari teman-teman semua gitu. Jadi ini adalah pengalaman saya yang akan nanti saya ceritakan di sini gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang teknologi pakan tuh kesannya seperti terlalu high class gitu ya, teknologi pakan ternak gitu. Jadi padahal sih sebetulnya mungkin saja sesuatu itu yang sudah dikerjakan oleh bapak-bapak dan ibu sekalian di lapangan gitu. Jadi sebelum bicara tentang teknologi pakan juga saya ingin mengingatkan kembali tadi kan dibilang sama Pak Guntur juga betul. Jadi tergantung kita memeliharanya tuh untuk apa gitu ya. Domba atau kambing itu untuk apa? Untuk pembiakankah? Untuk penggemukankah? Itu semuanya perlakuannya berbeda. Jadi tidak semuanya sama. Jadi pada saat domba yang masih lepas sapi harus rumputnya seperti apa, pakannya seperti apa itu juga beda. Untuk penggemukan itu juga beda. Jadi tergantung kepada pola yang akan kita pelihara. Apakah dia di pembiakan atau di penggemukan. Nah mungkin kalau dari bahasa tadi Pak Guntur ini mungkin nanti lebih ke cenderungnya ke penggemukan gitu ya, karena kita mengejar misalnya sekarang ini di bulan Idul Adha gitu ya. Jadi berarti dalam beberapa waktu ini bagaimana caranya kita bisa meningkatkan berat berat badan perharinya tuh berapa. Oh tadi saya lupa ini ada Pak Sekdis dari Dinas Ketahanan Pangan. Pak Aden ini merupakan salah satu yang punya Cikadu juga. Jadi kebetulan kita juga bekerja sama dengan Intani itu kan salah satunya ada domba yang ada di Cikadu. Nah Pak Ruslan juga kalau bahasa Sunda tuh bupatinya Cikadu itu adalah Pak Ruslan gitu ya di sana Pak. Jadi yang hafal banget tentang Cikadu itu Pak Ruslan. Ya, baik, kembali lagi ke laptop kita ya. Ini kan acaranya tidak serius ya Pak ya? Ini sambil ngobrol aja Bu nanti kita. Ya. Jadi tayangannya boleh di-share-kan Pak? Nah ini sebetulnya ini kenapa saya membuat gambaran depan ini juga ke depan itu yang namanya jerami itu nanti menjadi sesuatu yang seksi untuk pakan ternak. Meskipun memang untuk domba itu sekarang masih jarang, tapi ke depan ini akan menjadi salah satu alternatif pakan yang nanti akan diberikan kepada domba. Enggak, lanjut Pak. Nah, jadi sebelum kita bicara tentang teknologi, kita juga harus tahu sebetulnya pakan itu tuh apa sih yang sekarang gimana sih cara ngasih makannya, terus pola-pola terhadap domba itu bagaimana cara pemberiannya itu kita harus benar-benar
harus tahu juga. Jadi terkadang di lapangan itu hanya bisa mengambil rumput atau mengambil legum atau mengambil hijauan tanpa melihat, tanpa mempedulikan apa namanya, untuk apa sih sebetulnya si domba atau si kambing itu makan gitu. Jadi ngambil, cukup diberikan, selesai. Dia tidak pernah melihat karakteristiknya si domba itu kalau lagi makan tuh seperti apa. Itu jarang sekali peternak di lapangan tuh bisa seperti itu. Karena sebetulnya dengan kunci kita bisa melihat karakteristik si peternak itu, melihat cara makannya domba atau kambing, kita bakal tahu kalau misalnya si domba itu dalam kondisi seperti apa, sehatkah atau misalnya dia sakitkah, kita bakal tahu gitu. Nah, tapi sayangnya, sayang sekali, memang yang sering dijumpai di lapangan itu adalah peternak itu cukup mengambil, menyambit, udah gitu langsung dikasihkan, selesai. Tidak pernah melihat lagi, melihat menoleh kira-kira dombanya dimakan, pakannya dimakan atau tidak, itu jarang sekali. Nah, mungkin dengan sekarang kita bertemu ini, kita di lapangan itu lebih banyak memberikan masukan kepada mereka. Jadi ketika mereka mau si domba atau si kambing mau makan itu, dilihat dulu si dombanya seperti apa, posisi dia laparkah atau posisi dia sedang apakah, itu juga harus menjadi titik kritis kita bisa apakah ternak itu bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak gitu ya. Itu sebetulnya salah satu titik kritis yang harus kita lihat gitu. Nah, permasalahannya itu adanya di musim kemarau. Jadi pada saat di musim kemarau, peternak itu untuk mencari pakannya itu sangat sulit. Jadi karena memang kebanyakan di lapangan juga hanya beberapa kelompok atau orang yang masing-masing punya lahan hijauan. Selebihnya itu dia tidak punya lahan hijauan. Jadi benar-benar dia yang namanya ngambil, jadi gini, ada ternak dulu, bukan ada lahan dulu. Jadi ada ternak dulu, kuma engke weh gitu. Jadi biar gimana nanti saja gitu. Jadi yang penting ada ternak, dikasih pakan seadanya, selesai. Nah, itu yang terjadi di Jawa Barat dan mungkin juga terjadi di tempat yang lain gitu ya, seperti itu. Selain itu, misalnya gini, yang saya lihat di lapangan itu, ketika di musim rumput banyak atau di musim hujan, itu mereka malas untuk menyimpan, jadi sebagai cadangan itu mereka malas. Jadi mereka selalu berpikir, nggak apa-apa lah, rumputnya juga masih banyak kok gitu ya. Jadi tidak perlu harus disimpan, nanti juga domba kambing itu nanti juga bisa dikasih makan gitu. Nah, dengan model-model seperti itu, terkadang itu yang menjadikan si para peternak itu malas untuk menyimpan pakan gitu atau menyimpan hijauan gitu. Karena seharusnya kan, jadi kita pada saat musim hujan itu atau pada saat si rumput itu banyak atau limbah pertanian itu banyak, kita simpan untuk dijadikan sebagai cadangan pakan nanti pada saat di musim kemarau gitu. Nah, selain itu juga karena luasan sempit, karena tadi salah satu faktor peternaknya yang maaf dengan tanda kutip agak malas gitu ya. Terus kendala-kendala dari yang tadinya lahan hijauan itu sekarang digunakan sebagai lahan untuk perumahan. Nah, itu juga menjadi kendala besar untuk pakan. Jadi dengan masalah-masalah seperti itu kita harus berpikir bagaimana dengan cara lahan yang sempit atau sedikit tapi kita bisa memaksimalkan hijauan atau pakan untuk ternak tersebut gitu. Jadi misalnya pada saat lahan kecil itu bagaimana caranya kita dengan pemupukan organik, hijauan-hijauan itu rumput atau itu dibuat seorganik mungkin sehingga tidak menjadi racun untuk si dombanya. Atau misalnya pada saat biasanya kan peternak itu tidak hanya sebagai beternak tapi dia juga sebagai bertani. Misalnya pada saat panen jagung itu bisa diolah menjadi silase atau fermentasi yang lainnya. Nah, itu adalah cara-cara untuk mengurangi kekurangan penyediaan hijauan gitu ya. Nah, nanti kita bahas dulu. Jadi ini hanya mengingatkan kembali saja kepada teman-teman. Jadi untuk
menjadikan kita untuk menuju ke teknologi itu dasar-dasarnya tuh kita ambil dari latar belakangnya seperti ini gitu. Mangga dilanjut Pak Den. Nah ini juga jadi pakan itu ada terbagi dua, jadi ada hijauan dan ada konsentrat. Nah tadi sama Pak Guntur juga dibahas, jadi ada apa namanya bagaimana kalau misalnya full hijauan atau misalnya dengan konsentrat itu atau misalnya nanti dengan dimix dengan hijauan yang diawetkan atau difermentasi. Ini kita harus paham dulu kalau pakan itu memang awalnya itu ada dua, jadi dari hijauan dan dari konsentrat. Nah, hijauan itu juga terbagi, ada rumput-rumputan, ada yang dari rumput yang biasa kita ambil, atau yang jenisnya rumput-rumputan, ada yang dari kacang-kacangan, atau misalnya lebih contohnya tuh seperti kaliandra, kayak misalnya turi, nah itu masuknya ke dalam bentuk kacang-kacangan, dan ada juga limbah pertanian, yaitu tadi jadi limbah jerami padi atau limbah jagung. Itu masuknya ke dalam golongan di hijauan gitu. Nah, untuk hijauan di pembiakan itu cukup dengan 10% saja dari berat badan gitu ya si kebutuhannya. Tapi beda kalau misalnya untuk di pengemukan. Kalau untuk di pengemukan kita balik. Jadi justru konsentratnya yang harus tinggi gitu. Karena kita punya tujuan setiap harinya itu harus ada penambahan berat badan. Jadi kalau misalnya untuk di pembiakan cukup dengan 10% per hari gitu ya. Tapi kalau untuk di pengemukan justru kita balik 10 sampai jadi 20%-nya itu hijauan, 80%-nya itu adalah dari konsentrat gitu. Karena setiap harinya kita harus menuju ke kurban itu kita harus ada penambahan berat badan gitu. Nah, untuk maka dilanjut saja Pak. Dilanjut. Ini jadi hijauan itu mulai dari pucuknya atau pokoknya semua yang bisa dimakan itu asal dia tidak menjadikan gangguan terhadap si ternaknya itu silakan dikonsumsi saja gitu ya. Jadi apalagi kalau misalnya untuk kambing itu daun-daunan lebih dominan kalau untuk kambing gitu. Jadi daun nangka apa segala macam itu sangat memungkinkan kalau untuk misalnya di kambing. Lanjut Pak. Ini juga sama, jadi kalau misalnya kita bayangkan ya, kita punya hijauan seluas ini gitu. Ini aman untuk untuk ternak itu aman. Jadi ketika kita punya misalnya ada rumput yang ditanam dan diberikan pupuk organik, cukup dengan rumput odot, ada rumput Taiwan di situ, ada indigo veranya, terus misalnya ada dari yang jagungnya itu sudah tidak perlu lagi kita menggunakan konsentrat. Jadi cukup dengan hijauan, tapi dengan hijauannya yang memang diberikan pupuknya pupuk organik. Jadi memang si hijauannya itu proteinnya sudah benar-benar terjaga gitu ya. Jadi untuk di ruminansia itu hijauan tidak boleh kurang karena akan mengganggu di kesehatan rumen. Karena namanya juga ruminansia tetap seratnya itu harus ada gitu. Terus tidak ketika ternak dapat mengeluarkan air liur, artinya dia berarti metabolisme atau rumennya itu berjalan dengan baik gitu ya. Jadi semakin baik hijauan, efek penggunaan konsentrat akan semakin baik dan memberikan produksi air. Jadi gini maksudnya, ketika kita hijauan diberikan kepada ternak itu bagus, jadi konsentrat itu tidak perlu diberikan lagi, tapi dengan catatan tadi. Jadi masing-masing harus punya sesuai dengan proteinnya. Jadi kalau misalnya kalau misalnya kita punya rumput yang bagus dipupuk, itu pasti sudah yakin ternak kita akan aman. Dan itu proteinnya adalah misalnya di atas 10%. Tapi kalau misalnya kita punya rumput tidak dipupuk, sama saja seperti seperti kita mengambil rumput lapangan gitu. Jadi karena tidak ada pemupukan yang secara organik. Jadi proteinnya itu di bawah
paling juga 4-5%-an gitu. Jadi sayang kan kalau misalnya kita punya lahan besar tapi rumputnya tidak dipupuk, itu juga sangat disayangkan. Lanjut, Pak. Ini rumput odot ini saya tanam di Cikadu, Pak. Itu beberapa tahun yang lalu. Ini tumbuh dengan subur, karena kalau untuk odot ini paling bagus langsung kena sinar matahari. Itu. Ini salah satu contoh penanaman yang padahal ceritanya di Cikadu itu pada saat itu termasuk yang susah air gitu ya, untuk beberapa tahun yang lalu itu susah air, tapi kita mengupayakan bisa penanaman rumput odot di sana dengan perlakuan-perlakuan yang memang seharusnya dilakukan gitu. Lanjut, Pak. Ini jadi untuk yang baru mengenalkan rumput odot, tapi saya yakin rumput odot ini sudah banyak di mana-mana gitu ya. Jadi sebentar. Jadi dia mempunyai si rumput odot ini berbeda dengan rumput-rumput yang biasa gitu. Jadi punya kadar air lebih tinggi, terus perakarannya kuat. Jadi dia cocok untuk di tempat lahan-lahan penahan erosi. Terus tumbuhnya berumpun dan bertunas. Terus batangnya, kalau kita bandingkan dengan rumput gajah yang lain, ini tuh batangnya tuh dia lebih pendek dan empuk gitu. Terus pertumbuhannya cepat, dan ini rumput odot ini yang paling disukai oleh ternak domba gitu ya. Terus juga yang memang yang paling spesifik itu adalah dia daunnya lembut dan tidak berbulu. Dibanding dengan rumput yang gajah itu kan biasanya suka tajam. Nah, ini dia rumputnya bentuknya sangat halus dan lembut. Mangga, lanjut, Pak. Ini juga Indigo Vera ini juga salah satu pakan ternak yang lagi seksinya juga, Pak. Ini bentuknya dia legum. Modelnya seperti kalau kita pernah tahu itu untuk manusia itu daun katuk, sama. Fungsinya sama seperti daun katuk. Kalau misalnya di ternak ya, Bu, ya? Ya, daun katuk, betul. Fungsinya juga sama, dia jadi bagus banget untuk kalau misalnya si domba atau kambing itu pada saat sedang menyusui gitu. Nah, atau misalnya kalau misalnya yang sering dikasih itu gamal, atau di kita itu bahasanya bisa disebut cebreng. Ini mirip banget dengan dengan cebreng. Cuma bedanya kalau misalnya di cebreng itu dia lebih pahit ya rasanya. Kalau di Indigo Vera ini dia bisa dimakan oleh kita juga gitu. Lanjut, Pak. Dan ini proteinnya sangat tinggi, bisa sampai 27 sampai dengan 31%. Nah, jadi kalau misalnya nanti di lapangan itu kita misalnya tidak memungkinkan untuk membeli konsentrat. Ini adalah salah satu yang bisa sebagai feed konsentrat. Jadi green konsentratnya gitu. Jadi bisa pengganti konsentrat. Jadi maksud gini, ketika nanti misalnya di lapangan itu untuk beli konsentrat harganya mahal. Nah, kita mix aja hijauan yang misalnya ada rumputnya, ada legumnya, terus ada limbahnya juga. Nah, itu juga bagus untuk misalnya di daerah-daerah tertentu yang tidak memungkinkan itu dalam arti gini, tidak punya uang untuk beli konsentrat, atau tidak memungkinkan memakai konsentrat karena tempatnya jauh gitu untuk membeli konsentrat. Jadi dengan hijauan-hijauan ini juga bisa memungkinkan protein dalam tubuh si domba itu sudah cukup gitu, Pak. Lanjut. Ini salah satu pakan sebagai sumber energi. Jadi tadi kan ada rumput odot. Nah, ini Indigo Vera itu dia bisa sebagai sumber energi juga, bisa sebagai sumber protein juga. Terus itu ada ubi kayu ya. Terus ada jagung, dia juga kebetulan masuk ke dalam sumber energi. Lanjut, Pak.
Nah, ini sebagai sumber serat, tadi rumput juga sama karena faktor ruminansianya itu harus hijauan dan silase. Ini kita buat silase ini, jadi peternak yang sudah paham banget dengan keuntungannya membuat fermentasi, ini akan menjadikan mereka itu tidak perlu capek dan tidak perlu banyak harus setiap hari untuk ngarit rumput gitu, Pak. Ya, dilanjut saja. Ini jerami padi, ya lanjut saja Pak. Ini hanya pengenalan saja, dan mengingat kembali ke teman-teman. Ini sebagai sumber protein, ada beberapa konsentrat. Dilanjut saja. Ini juga sama, dilanjut saja Pak. Ini juga sama. Sama ini bentuk pakan, karena mineral juga perlu Pak. Ini perlu juga diberi terhadap teman-teman di lapangan. Banyak hal domba atau kambing yang tiba-tiba selalu lumpuh di lapangan itu. Di kandang itu tiba-tiba sorenya masih biasa-biasa saja, tapi pada saat pagi-pagi sudah terlihat lumpuh. Itu kenapa terjadi? Karena biasanya itu dari pakan. Jadi ketika si dombanya diberi makan, dia itu kekurangan mineral. Nah, makanya suka ada kan di lapangan itu yang suka dikasih, misalnya rumputnya dikasih garam, boleh. Atau misalnya nanti pada saat pembuatan konsentrat, kita bikin sendiri, diformulasi sendiri, itu ada penambahan konsentrat, penambahan mineral. Meskipun mineral itu hanya diperlukannya hanya 1%, tapi dia pengaruhnya itu sangat besar gitu ya. Jadi tetap yang namanya kita bisa melihat gejala-gejala kalau misalnya si domba atau kambing itu kurang mineral. Jadi misalnya salah satu ketika di kandang dia suka menggerogoti kayu-kayunya gitu ya, atau kandang-kandangnya, nah itu salah satunya juga dia sebagai kurang mineral. Jadi kalau misalnya kita melihat atau misalnya suka seredak seruduk gitu ya, nah itu juga kemungkinan dia juga bisa dari kurang mineral gitu. Lanjut Pak. Ini banyak juga di lapangan itu biasanya peternak itu selalu memberikan pada saat kita menyabit rumput itu langsung masuk ke dalam karung itu dan didiamkan gitu ya, itu didiamkan. Jadi seharusnya, jadi sayang gitu ketika kita sudah mengeluarkan tenaga perjalanan jauh mengambil rumput, tapi datang itu hanya masuk ke dalam karung dan sudah didiamkan saja dalam karung. Seharusnya itu langsung dibuka, dikeluarkan dari karungnya, ditebarkan gitu, diangin-anginkan. Nah, itu adalah yang paling baik untuk si ternaknya. Apalagi kalau posisi si rumput tersebut kita potong-potong. Jadi akan menjadi beda pada saat ternak diberikan langsung tanpa dipotong dengan ternak yang dipotong-potong, ternak yang rumputnya dipotong-potong. Jadi kalau yang rumputnya dipotong-potong itu pasti habis gitu. Yang dicopper itu pasti habis. Tapi kalau rumput yang langsung diberikan itu pasti sisa. Pasti banyak sekali sisa karena domba itu punya sifat dia milih gitu ya. Jadi ketika ada rasa nggak enak dia bisa langsung ganti ke yang lain. Makanya banyak di lapangan itu terjadi lebih banyak sisa pakannya dibanding pakan yang dia makan gitu. Itu sering sekali terjadi. Jadinya kan tenaga yang kita sudah ini jadi terbuang. Nah, pada ke depan jadi atau misalnya jadi si sisa itu sebetulnya masih bisa dimanfaatkan. Jadi jangan dulu dibuang. Sisa pakan itu tidak perlu dibuang dulu gitu. Jadi kemarin kejadian juga sama saya memberikan masukan di peternak milenial yang ada di Cikadu. Jadi ternyata pada pola ininya pola pemberiannya itu memang harus betul-betul didampingi. Jadi sisa-sisa pakan kemarin itu kita jadi olah kembali menjadi pakan ternak si domba tersebut gitu, dan alhamdulillah mereka si sisa itu menjadi habis gitu. Jadi intinya kalau untuk di domba itu atau di ruminansia pada umumnya rumput itu harus dipotong atau dicacah. Setelah itu minum harus tersedia dan itu
biasanya di lapangan itu juga jarang sekali di kandang-kandang itu kita melihat ada air. Jarang sekali. Jadi sebetulnya minum itu harus gitu karena apa namanya, dia juga sama perlu minum, ada hausnya juga gitu ya. Nah, itu yang harus kita lihat, yang harus kita bina di lapangan itu seperti itu. Jadi banyak yang titik kritis yang di lapangan jadi kayak harus dipotong atau harus dikasih air. Nah, itu yang sekarang tuh sebetulnya sudah terinci lebih fokus sekarang. Oh, ternyata kenapa peternak itu tidak misalnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, salah satunya adalah itu. Jadi rumputnya tidak dipotong, tidak ada air gitu. Nah, terus misalnya pada saat pemberian apa namanya konsentrat itu harus dalam posisi kering karena biasanya juga di lapangan itu si konsentrat itu dikasih air, diloloh gitu ya, dikasih air baru di ini. Nah, sebaiknya itu di apa pola seperti itu diganti. Jadi kalau misalnya jadi kita kasih rumput dulu, kita kasih rumput, setelah kita kasih rumput baru kita kasih konsentrat. Nah, itu nanti apa namanya akan bagus terhadap pertumbuhan dan pergerakan metabolisme di dalam tubuhnya gitu. Lanjut, Pak. Ini konsentrat apa namanya mengenalkan kembali, jadi butuh juga gitu konsentrat itu untuk beberapa ternak dan untuk di beberapa lokasi. Jadi situasi yang bisa memberikan apakah ini perlu dikasih konsentrat atau tidak. Jadi situasi itu bisa saja dari soal keuangannya, misalnya ya, kalau punya uang lebih pakai konsentrat boleh, tapi dengan catatan pada saat tidak pakai konsentrat berarti hijauannya harus bagus gitu, harus berkualitas seperti itu. Lanjut, Pak. Ini adalah contoh dari bungkil sawit, maka lanjut aja. Dedak padi, lanjut Pak. Ini onggok yang tadi yang apa namanya ubi kayu itu. Lanjut. Ini molases apa sangat penting juga ini untuk nanti pada saat fermentasi, tapi nanti kita bisa kalau misalnya di satu daerah tidak ada molases, nanti kita bisa ganti dengan apa air gula atau gula merah, itu juga bisa digantikan. Mangga lanjut. Urea lanjut juga. Mineral yang tadi kita bahas, lanjut Pak. Lanjut. Nah, ini kita sudah mulai mau menuju ke teknologi gitu ya. Jadi tadi kekurangan pakan disebabkan pada saat musim kemarau, jadi produktivitas pakannya rendah. Terus pada musim hujan, kandungan air tinggi, hijauan pakan. Jadi karena kandungan air tinggi, biasanya pada saat hijauan dihasilkan tuh ke ternaknya, jadi kalau langsung diberikan itu selalu bisa jadi mencret misalnya gitu ya, itu salah satu, atau kembung, itu dari kandungan airnya yang terlalu tinggi. Lanjut. Nah, ini tadi sudah dibahas ya tentang apa? Kita lihat kalau misalnya lihat di gambar itu kan kalau jagungnya itu untuk manusia. Jadi maksudnya ke food gitu ya. Nah, ini kita lihat yang di sebelah kiri ini kan limbah-limbahnya gitu ya. Sering kita lihat kalau di jalan itu apa namanya tidak pernah digunakan. Jadi dibiarkan kering seperti ini gitu. Nah, ini potensi-potensi ini yang bisa menjadikan sebagai bahan makanan untuk pakan ternak nanti pada saat di musim kemarau. Jadi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi, bagaimana pada saat musim kemarau apa namanya terus diapakan tuh si ternak si pakan-pakannya gitu. Lanjut, Pak. Tadi kan dari limbah jagung. Sekarang ini dari limbah jerami.
urea ini digunakan pada saat kalau memang fermentasinya fermentasi jerami. Jadi jerami itu bisa dipecah oleh urea. Jadi kalau misalnya jerami difermentasi, dia bisa meningkatkan kadar proteinnya juga, terus dan bisa meremahkan si si jeraminya, gitu ya. Jadi tidak terlalu alot, tidak terlalu tajam untuk si ternaknya. Tapi ini biasanya masih saya sih masih adanya di ruminansia besar atau di sapi potong. Tapi nanti ke depan juga ternyata ada beberapa kelompok juga yang sudah dia berani memberikan fermentasi jerami ke domba atau kambing gitu ya. Lanjut, Pak. Nah, ini teknologi pengayaan nutrisi jerami jagung itu untuk meningkatkan kualitas jerami jagung, antara lain dengan program teknologi, tadi kan dengan silase ya. Jadi kalau misalnya Bapak punya, di lapangan itu punya limbah jagung. Kalau limbah jagung itu cukup dipotong-potong saja Pak, cukup dipotong-potong saja, itu terus dimasukkan ke dalam, tempat atau silo atau wadah atau plastik yang kedap udara atau anaerob itu terus dan didiamkan selama 21 hari, itu sudah bisa mengawetkan atau menjadi nanti untuk pakan ternak pada saat di musim kemarau gitu. Jadi kalau untuk jagung itu sebetulnya perlakuannya sangat gampang. Kalau jagung itu cukup disimpan saja, dia sudah asal dengan catatan dia posisi anaerob itu sudah bisa. Kalau jadi gini, kalau fermentasi itu pasti insya Allah jadi gitu kalau untuk jagung karena dia sudah ada kadar gulanya juga gitu ya. Jadi si ternak juga akan lebih suka. Dan kalau untuk pembuatan silase jagung ini jarang sekali terjadi kegagalan gitu. Kecuali kalau misalnya ada yang gagal itu artinya berarti ada kebocoran atau misalnya posisinya tidak anaerob gitu. Lanjut, Pak. Dilanjut saja. Nah, ini pembuatan silase hijauan itu jadi misalnya kita punya pada saat musim banyak hijauan, banyak rumput misalnya ya. Pada saat kita banyak rumput, kita ambil tuh rumput-rumputnya, kita cacah, kita kasih kita buat silase hijauan. Jadi kita buat silase rumput itu misalnya dengan per 100 kilo misalnya gitu ya. Nah, dengan per 100 kilo itu kita buat kan kalau misalnya biasa fermentasi itu 21 hari. Biasa fermentasi 21 hari kita ganti, kita perpendek waktunya bisa menjadi satu minggu gitu. Dengan catatan harus ada probiotik di situ gitu. Jadi biar lebih cepat matangnya si fermentasinya. Nah, fermentasi itu kita bisa lihat berhasil atau tidaknya ketika pada saat selesai atau pada saat panen itu harum si silasenya itu harumnya seperti tape. Nah, itu berarti posisinya adalah posisi dia sudah berhasil fermentasinya gitu. Jadi misalnya harus ada mau dikasih E4 ya, ini yang harga yang sering probiotiknya itu yang sering ada di lapangan itu ada E4 atau misalnya dengan dedak aromatik, pokoknya dengan yang prosesnya probiotik itu bisa memperpendek waktu fermentasi dari 21 hari menjadi 1 minggu atau 7 hari gitu. Lanjut, Pak. Ini cara buatnya. Jadi tadi sudah jadi dari 100 kilo hijauan itu kita potong-potong, setelah dipotong-potong nanti bisa pemberian dedak aromatik atau bisa pemberian E4, terus nanti dipadatkan lagi karena silase itu kalau pembuatan silase itu posisinya harus padat. Jadi harus diinjak-injak sampai jadi tidak memberikan ruang udara gitu. Jadi posisinya harus benar-benar padat. Itu kita tutup, kalau misalnya mau dalam silo
itu ditutup oleh apa namanya terpal. Kalau misalnya dalam tong yang biru kita tutup yang ada klepnya. Gimana caranya posisinya supaya posisi anaerob atau tidak ada udara yang masuk sedikit pun gitu. Dan ini saya pernah apa namanya praktek ini bisa sampai 2 tahun itu sebetulnya masih awet kalau dengan pemberian tidak ada, jadi tidak posisi si silase itu tidak dibuka itu dia masih awet 1 tahun gitu. Enggak Pak? Nah ini prosesnya Pak, seperti ini. Jadi ada misalnya hijauannya kita chopper setelah pendek. Nah bentuknya, jadi posisinya itu kalau kita, ini juga menjadi titik kritis pada saat pembuatan silase, karena dia posisinya tidak boleh terlalu kering dan tidak boleh terlalu basah. Jadi pada saat kita remah seperti ini, pada saat dibuka lagi itu remah piar gitu ya. Nah itu adalah yang paling bagus. Tapi kalau misalnya kita tutup begini, terus pada saat dibuka di sini masih ada air, itu berarti terlalu basah gitu. Nah itu kurang cocok untuk dijadikan silase. Jadi dia posisi kadar airnya harus diturunkan dulu gitu. Jadi apa diangin-anginkan atau misalnya dikeringkan dulu gitu. Lanjut Pak. Ini cara pembuatannya yang tadi apa namanya diceritakan. Kalau kami di Cikole itu kan silo ya, silo-silo. Jadi bentuknya seperti ini. Tapi yang di tong biru juga ada itu seperti itu. Jadi warnanya itu harus kuningnya seperti itu gitu. Jadi ada warna yang jelas sih pada saat di baunya itu bau tape gitu Pak. Angga dilanjut Pak. Nah, ini posisi silase yang bagus. Jadi ketika kita, setelah jadi nih ceritanya ya, setelah jadi itu seperti ini. Ketika kita ambil itu kalau bahasa Sunda tuh jadi piar gitu ya, ngepiar gitu. Terus pada saat dipegang seperti ini nggak ada air yang keluar. Jadi bagus, remah langsung ini. Nah ini adalah posisi-posisi silase yang bagus. Lanjut Pak. Tadi kan tadi ada bahasa dedak aromatik ya. Ini sebetulnya gini, kita cerita sedikit tentang dedak aromatik dan ini sebetulnya saya sangat senang dengan dedak aromatik ini karena bisa menjadikan segala sesuatunya menjadi sangat mudah dan murah gitu. Jadi si ternak itu dengan pemberian dedak aromatik ini dari yang tadinya kurang bagus makannya si domba atau sapi atau kambing, dengan pemberian dedak aromatik ini mereka jadi suka gitu karena harumnya itu. Tapi dia juga sebagai biang, jadi ini tidak boleh terlalu banyak untuk ruminansia juga, tidak boleh terlalu banyak. Jadi ini hanya untuk sebagai penambah rasa, penambah supaya si ternak-ternak yang tadinya tidak mau makan menjadi mau makan. Jadi contoh misalnya sisa makanan yang tidak dimakan oleh si domba atau kambing itu daripada kita buang, kita tambahin dulu si dedak aromatik itu. Kita campurkan dulu dedak aromatik. Nah, itu juga nanti itu pasti sisa-sisa itu akan dimakan oleh si domba atau si kambing gitu ya. Nah, itu juga kan pada akhirnya si pakan tadi akan habis gitu. Jadi tidak terbuang. Lanjut, Pak. Ini cukup rumusnya gampang, 721. Itu aja rumusnya, 721, jadi 7 kilo dedak, 2 liternya probiotik, 1 liter molases. Probiotiknya boleh apa saja, bebas. Nah, tapi di kami, ini probiotik kalau beli kan lumayan mahal juga nih. Ini kita, probiotik ini kita buat juga nanti. Tapi sekarang untuk sekarang ini boleh probiotik apa saja. Jadi dengan rumusan 721 ini yang akan menjadikan tips-tips bagaimana caranya si domba-domba tadi bisa mau makan atau si limbah pakan tadi bisa termakan lagi oleh si domba atau kambing gitu. Lanjut Pak. Kalau saya kelamaan tolong dibilangin ya Pak ya. Udah ini dilanjut aja Pak.
Nah, ini juga lanjut aja. Ini SOC. SOC ini adalah, jadi maksudnya ini suplemen yang tadi pengganti probiotik yang tadi saya bilang. Jadi misalnya apa ya, probiotik itu harganya 25.000 1 liternya nih ya. 25.000 1 liter. Nah, dengan kita membuat si probiotiknya tadi 26.000 itu bisa menjadi 20 liter. Artinya kita bisa merubah yang harganya tadi 26.000 1 liter bisa menjadi harganya 1.000 1 liternya gitu loh. Dengan cara pembuatan ini. Gitu. Jadi dengan pembuatan Yakult, dari Yakult apalagi kalau misalnya ini ada penambahan dari rumen si domba yang baru mati. Waduh, bagus banget ini. Bagus banget ini. Gitu ya. Nah, dilanjut saja, Pak. Sama ini juga dilanjut saja. Nanti kita banyaknya di ini aja, di apa namanya, di diskusi aja ya. Nah, selesai Pak, alhamdulillah. Jadi intinya kalau misalnya teknologi pakan ternak itu sebetulnya sedikit simpel, cukup dengan adanya dedak aromatik itu bisa menambah si ternak-ternak tadi bisa jadi makannya lebih bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, dia bisa menjadikan limbah pakan menjadi pakan kembali untuk ternak-ternaknya gitu. Itu saja Pak, maafkan bila ada yang tidak bisa dimengerti. Saya berharap memang tidak mengerti biar ada tanya jawab gitu ya. Jadi saya lebih suka langsung tanya jawab diskusi. Mungkin itu jalan keluarnya supaya bisa lebih keluar lagi tuh apa namanya sharing-sharingnya gitu. Bangga diaturanan deh Pak. Baik, Bu Hani, waduh terima kasih sekali lah itu sangat jelas ya mulai dari dasar-dasar bagaimana kita bisa memberi pakan yang baik untuk ruminansia ya Bu ya, domba atau kambing khususnya ya Bu ya. Dan rekan Intranes yang sudah memiliki pertanyaan silahkan. Tapi sebelumnya saya sapa dulu ini kembali ada di Pak Abdul Aziz dari BPP Gandapura di Aceh ya. Terus kemudian juga ada yang dari Biren Aceh juga. Ini ada dari BPP Pesangan. Ini yang hadir cukup banyak, Bu Hani, luar biasa ini ingin mendengarkan tentang penjelasan dari Bu Hani ini. Ini adalah Dinas Pertanian Pasangkayu. Waduh, Pasangkayu itu mungkin Mamuju Utara dulu ya. Terima kasih Bu Irma, selamat pagi. Nah, selanjutnya silakan kita bisa bertanya, bagi yang mau pertanyaan bisa ngetik juga di chat atau bisa langsung melakukan pertanyaan melalui ini dengan raise hand juga boleh. Bu Ani, itu ya, Pak. Untuk tadi semua semua bahan makanan itu yang disampaikan bahan pakan itu apakah semuanya bisa dipakai untuk dua jenis tadi, pembiakan ataupun penggemukan? Hanya komposisinya aja, itu aja rumusnya? Iya. Jadi Bapak dan Ibu ini rumusnya hanya bisa semuanya bisa dipakai untuk itu ya, termasuk yang Yakult tadi. Yakult itu buat kita bukan Bu ya? Betul. Suara kurang jelas, tapi sepertinya cukup jelas buat kami Bapak Ibu sekalian. Bu siapa nih? Pak Jumhana mungkin ya. Di kami cukup jelas Bu. Mungkin Bapak bisa pakai headset kalau sudah begitu jelas. Ini ada Dinas Pertanian, Dinas di Stampan Kabupaten Polman, Sumatera Barat juga hadir. Terima kasih Polewali Mandar ya, di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Ya, terima kasih juga atas kehadirannya. Bu Hani, kalau di Cikole itu apa sih Bu yang dikerjakan Bu? Itu memang untuk apa sih? Ya, jadi kami di Cikole itu kan balai pelatihan Pak. Jadi balai pelatihan itu biasanya kita menerima pelatihan-pelatihan agribisnis peternakan dari berbagai komunitas ternak. Jadi sapi potong, domba, unggas gitu ya. Nah, itu yang biasa dilakukan di
di Cikole. Kami masing-masing punya ini sendiri-sendiri. Jadi misalnya saya di pakan ternak dan di pengolahan hasil ternak gitu. Jadi teman-teman saya ada yang di kesehatan hewan, ada yang di pemeliharaan budidayanya gitu. Itu masing-masing ada ininya sendiri-sendiri gitu, Pak. Oh, oke, baik. Jadi memang itu untuk semua jenis ternak ya, Bu ya. Bisa bisa dilatih di sana ya, Bu ya. Karena Iya, tugas Mangga, Pak. yang cukup lengkap. Wah, ini terima kasih. Itu semua di Pak Panca, Bu ya, yang bawah ini, Bu ya. Iya, Pak Panca itu bos saya, Pak. Oh, baik sekali Pak Panca, terima kasih nih Bu Hani diizinkan untuk bicara. Monggo Pak Panca, ada yang mau disampaikan, silakan. Enggak. Ini kurang kedengaran nih. Di unmute. Di unmute lagi Pak, mohon maaf. Tadi sepertinya kurang jelas. Mikrofonnya tidak aktif nih Pak sepertinya. Ya, kita masih belum bisa mendengar Pak Panca ya Bu ya? Iya, iya. Belum bisa terdengar Pak Panca, mohon maaf nih, waduh Pak, kita mengharapkan sekali nih Pak Panca bisa memberikan ini pandangan beliau. Ini ada Pak Panca udah belum ya? Masih belum bisa ini Bu, masih belum bisa Belum ya? terdengar. Beliau sih sudah di unmute, tapi masih belum bisa terdengar nih. Iya. Mungkin mikrofonnya ada masalah, nanti dibetulkan lagi, tidak apa-apa. Saya sapa lagi, ini ada dari Ciamis juga Bu, waduh dari Ciamis juga sudah tadi. Terima kasih Ibu Riko, apa Pak Riko nih Pak Riko. Pak Jumhana dari Intangi Banten, terima kasih juga. Ya. Ini Pak Ruslan ada nih Bu, masih hadir Pak Ruslan? Ada. Pak Ruslan masih ada. Terima kasih Pak Ruslan dari Cikadu. Bu Hani. Iya Pak. Untuk ada nggak sih perlakuan khusus atau teknologi baru yang bisa membuat pakan itu? Tadi kan teknologi pakan yang sewajarnya kita berikan untuk hewan ternak kita sehingga mereka itu sehat dan tumbuh normal ya Bu ya. Ya. Normal. Tapi mungkin di akhir-akhir ini ada juga teknologi yang membuat menjadi tidak normal atau Aries menjadi lebih cepat gemuk, lebih cepat apa gitu. Itu dimungkinkan nggak sih Bu ya? Ya. Sebentar Pak, ini di sini sinyalnya udah mulai ini saya dengarnya patah-patah. Saya izin sebentar, saya bawa headset dulu sebentar ya Pak ya. Oke. Pak Panca barangkali sudah bisa komunikasi Pak. Saya mau ambil dulu headset sebentar. Coba Pak Aden bisa nyaut. Biasa Pak Panca, mohon sok mangga silakan. Baik, terima kasih Pak Aden dan teman-teman sekalian. Insan Intani tentu sangat berbahagia kami bisa berjumpa dengan teman-teman Insan Intani yang bisa aktif di sini gitu. Karena kami ini juga di Balai Pelatihan Peternakan dan Ketahanan Pangan Cikole di bawah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat. Pak Panca, saya potong sedikit. Ini yang mengikuti ini dari Aceh, Sulawesi, Kalimantan, semua Pak. Alhamdulillah ini. Mudah-mudahan mungkin Pak Panca bisa memberikan sedikit pengalaman di Cikole. Mungkin ada teman rekan-rekan yang lain di daerah lain ingin mendengar Pak tentang BPP ataupun apa yang pengalaman Pak Panca di sana, sehingga bisa bermanfaat buat yang lain Pak. Monggo silakan. Ya baik Pak Aden. Ya betul. BPPKP Cikole ini memang kaitan untuk pelayanan publik, kaitan dengan melayani masyarakat peternak Pak, dan juga untuk kaitan dengan ketahanan pangan tentunya. Nah seringkali kami juga melakukan kegiatan pelatihan tidak hanya in class saja, tetapi juga kita ada on farm training, pelatihan di lapangan seperti kemarin kita lakukan di Cikadu. Ya, jadi kita datang langsung ke peternak, kita melakukan pelatihan, terutama yang sifatnya good practice. Ya, seperti tadi kayak pembuatan pakan, pembuatan silase, dan bahkan juga kita langsung dengan
di kesehatan hewannya, mengenalkan kesehatan hewan, mengenalkan hal-hal yang kaitan dengan manajemen kandang dan sebagainya, Pak. Ini yang khusus kaitan dengan peternakan tentunya. Tapi juga kita juga bicara masalah agrobisnisnya, kita juga ada bagaimana ke depan kita peternak ini tidak hanya melakukan ternak saja, tapi juga harus bisa menganalisis biaya untuk modal dan nantinya untuk keuntungannya ke depan. Jangan sampai kita beternak tapi tidak punya keuntungan. Nah, itu pun juga kita ada pelatihan-pelatihan khusus tentang ini. Dan bahkan kami saat ini di Jawa Barat ini sedang ada kaitan dengan petani milenial, Pak Aden. Nah, petani milenial ini kita ada dengan berbagai macam komoditas ternak. Ya, selain untuk domba, kambing, juga ada kaitan dengan burung puyuh, ada kaitan dengan masalah sapi potong, dan bahkan juga ada itik nanti ke depan, perunggasan. Nah, tentu kami di BPPKP Cikole terima kasih ini nanti bisa kerjasama dengan Intani ataupun juga dengan yang lain. Silahkan bagi teman-teman yang yang lewat ke Jawa Barat ini bisa mampir ke BPPKP Cikole Lembang. Kita insya Allah kita akan bisa lakukan diskusi-diskusi di sini. Dan bahkan kami saat ini juga akan melakukan pelatihan untuk apartemen ayam untuk petani milenial. Nanti ke depan bulan Juni kita akan melaksanakan pelatihan untuk itu. Banyak sekali sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk diskusi-diskusi dan juga untuk hal-hal yang memang sifatnya sharing teknologi kaitan dengan peternakan, Pak Aden. Dan kami di BPPKP Cikole sudah mempunyai akreditasi untuk pelatihan domba. Dan kami dapat akreditasi itu nilainya apa? Insya Allah kita juga punya UPTD peternakan domba di Margawati dan di Buni Hayu. Nanti bisa kita pakai untuk sebagai lapangannya. Begitu Pak Aden. Mungkin ada hal yang lain nanti dilanjut lagi oleh Bu Hani. Satu lagi mungkin terkait dengan masalah ternak, memang betul ini sangat penting sekali. Kami sangat ingat sekali dengan Pak Dirbit, Pak Sugiono mengatakan bahwa di bidang peternakan itu hanya ada 3 faktor yang paling penting, Pak Aden. Apa itu 3 faktor itu? 1 pakan, yang keduanya pakan, yang ketiganya pakan. Karena sebagaimanapun juga kalau memang tidak ada pakan, ternak itu akan jadi masalah. Jadi artinya betul tadi kata Bu Hani, sebelum kita melakukan peternakan itu disiapkan dulu pakannya. Apakah hijauannya sudah ada ataupun mau pakai alternatif konsentrat boleh lah. Tapi yang jelas pakan itu sangat utama di dalam peternakan. Itu. Terima kasih Pak Den. Ya, baik. Terima kasih sekali Pak Pancawidi. Beliau adalah Kepala BPPKP Cikole Lembang, Jawa Barat ya. Terima kasih. Nah, selanjutnya Bu Hani ada yang mau disampaikan lagi untuk rekan-rekan yang lain ini tentang tadi pertanyaan tentang pakan ini. Ini Pak ada apakah pemberian Indigofera dapat meningkatkan kadar protein sapi perah selain meningkatkan konsentrat yang diberikan? Jadi ini sebetulnya yang namanya kalau kita punya Indigofera untuk yang sapi perah ini sangat cocok. Jadi pemberian dia tuh punya kadar protein yang sangat tinggi, 21 sampai dengan 31%. Dan itu bisa diberikan mix dengan rumput. Jadi tetap tidak boleh 100% Indigofera. Yang namanya legum itu harus 40% diberikannya. Jadi misalnya gini, hijauan itu kan tadi ada 3 ya, ada rumput, ada legum, ada limbah pertanian. Nah, semua itu ketika kita diberikan langsung kepada ternak itu sangat baik. Jadi misalnya, tapi meskipun kalau di sapi perah ini harus ada konsentrat, harus. Jadi sapi perah itu karena kita membutuhkannya air susu, gitu ya, produksi susu, artinya di situ kita harus dibanyakinnya itu hijauannya gitu. Nah, untuk menambahkan hijauannya itu 80% itu harus hijauan, 20%-nya itu konsentrat. Tapi kalau misalnya kita berani mengubah si konsentrat itu dari Indigofera, itu tidak terjadi masalah. Tapi balik lagi, itu harus melalui pembiasaan di ternak, karena untuk semua ruminansia atau semua ternak itu ketika ada perubahan pola makan itu akan berpengaruh terhadap
produktivitas ini. Jadi bisa terhadap penurunan berat badan, bisa terhadap penurunan produksi. Misalnya, jadi kalau sapi perah berarti kan penurunannya ada di itu, ada di ada di air susunya, gitu. Produksi susunya jadi turun. Ketika ada mulai berubah pola makan yang diberikan gitu. Jadi kalau misalnya mau dirubah itu harus sedikit-sedikit gitu. Jadi tidak boleh langsung dirubah itu secara total, itu drastis, itu nggak bisa. Untuk ternak itu nggak bisa. Semuanya harus secara bertahap. Itu akan bisa menjadikan tidak akan merubah di produksi susu. Kalaupun misalnya merubah, pasti hanya sedikit penurunannya gitu. Jadi intinya ketika kita mau merubah itu harus dengan secara bertahap dan harus dilihat kembali gitu. Jadi kita tidak bisa langsung saklek, oh ini ganti, nah bisa. Jadi tetap harus ada perubahan-perubahan sedikit-sedikit gitu, Pak. Ya. Baik Ibu, terima kasih, itu pertanyaan yang sudah bagus dijawab tentang bagaimana indigo vera terhadap sapi perah ya Bu ya. Ya. Ini ada pertanyaan satu lagi nih, waduh ini dari adik-adik nih Bu. Kalau di sini bilang usianya baru 12 tahun, mungkin Ibu Hani bisa membaca juga ya. Ini Om Tante, saya Arga 12 tahun sedang memelihara domba gembel di Jayagiri. Ya. Baru 1 bulan tapi naik beratnya hanya 22 kg. Apakah domba gembelnya kedinginan karena dibawa dari Sukabumi? Mangga Ibu. Hebat ini, Arga hebat banget ya. 2 kilo dalam sebulan berarti 200 gram dibagi 30. 200 gram bagi 30 berarti berapa tuh? Sebetulnya 60 Bu. 60 gram ya? Hampir 70 lah. Ya. Jadi memang sebetulnya kita harus tahu dulu, domba gembel ya. Domba gembel. Kita harus tahu dulu. Jadi jenis domba itu terkadang begini. Jenis domba maksud saya, jenis domba sangat berpengaruh terhadap pertambahan berat badan. Jadi ada domba yang sudah dia memang pertambahan berat badannya kecil. Jadi mau dikasih apapun tetap aja kecil gitu. Ya. Nah, jadi misalnya gini, kita kalau ini lihat dari domba gembel artinya ini domba biasa, domba sayur ya. Domba sayur itu kalau misalnya 60 gram per hari ya memang seperti itu. Biasanya 60 sampai 80 gram. Itu sudah bagus 60 sampai 80 gram. Jadi bukan karena cuaca di Sukabumi dan di Jayagiri. Sukabumi juga mungkin dingin ya daerahnya. Kalau lihat dari Sukabuminya, terus Jayagiri juga dingin. Tapi ini kalau lihat dari jenis dombanya, ini jenis domba biasa. Jadi mungkin paling bisa nambah itu paling 80 gram per hari. Itu kalau misalnya mau sampai 80 gram, boleh tuh di Arga dikasih konsentrat gitu. 1 ons aja 1 hari gitu. Boleh gitu ya. Mungkin bisa, tapi dia akan bisa naik lebih dari 100 gram. Karena jenis dombanya ini memang sudah domba kecil gitu. Domba biasa. Beda kalau misalnya Arga punya domba Garut. Kalau misalnya domba Garut itu bisa sampai 1,5 ons, 150 gram per hari per ekor. Bisa gitu ya. Nah, jadi dengan penambahan jumlah pakannya yang sama gitu. Karena jenisnya juga berbeda gitu. Itu ya Hagi ya. Jadi kalau misalnya mau nambah sampai dengan 80 gram, coba sekarang tambahin konsentrat 1 ons sehari dikasih gitu. Nanti dicampur aja sama itu, dicampur sama hijauannya, boleh. Ya. Kalau di Jayagiri sebenarnya dekat tuh, nanti boleh main ke Cikole. Ya? Bu, kalau urusan dingin atau tidaknya itu pengaruh nggak sih Bu untuk domba ini? Sebetulnya gini, pengaruhnya itu ketika kalau untuk badannya sendiri dia bisa mengamankan diri Pak. Untuk badan sendiri dia bisa mengamankan. Tapi kita harus lihat dari posisi kandang. Posisi kandang yang misalnya terlalu terbuka,
itu juga akan berpengaruh terhadap kesehatan si dombanya tadi gitu. Angin maksudnya ya? Angin, betul. Jadi makanya kalau posisi kandang itu harus menghadap matahari, harus cahayanya harus banyak bisa masuk dari sana sini. Itu salah satunya untuk menghindarkan dari angin tadi gitu. Jadi itu sangat berpengaruh. Angin besar itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan si dombanya. Dombanya sendiri dia bisa mengamankan, tapi kan kalau terus-terusan misalnya kena angin gitu, dia jadi malas makan karena sakit kan gitu. Jadi malas makan ke situ, Itu larinya ke situ anginnya, gitu. angin yang Iya, jadi ininya. betul gitu Pak. Wah, ini ada pertanyaan lanjutan nih Bu, ini agak seru juga nih. Kang Denny mungkin ya, Pak Denny, ini saya persis hari ini 1 bulan memelihara domba untuk fattening. Diberi makan full rumput, berat badan dalam 2 minggu naik 1 kilogram. Nah, enggak Ibu Hani, itu normal apa tidak? 2 minggu 1 kilo, full rumput. Sebentar. 2 minggu 1 kilo ya? Ya, ini ada penjelasannya ini Bu. Saya coba kasih konsentrat, tetapi dombanya tidak mau. Perlu penyesuaian atau adaptasikah? Biasanya berapa lama adaptasinya? Nah, mungkin Ibu bisa lihat ini ya. Dia kan pagi rumput snack, pagi silase, makan siang konsentrat, snack sore silase, makan malam konsentrat. Apakah sudah tepat atau belum katanya? Atau bagaimana Bu Monerhan? Dari Banjaran ini ini sebetulnya Pak kalau lihat dari sini ya, ini makanannya mewah Pak. Mewah ini. Jadi pagi-pagi snack pakai silase, makan siang konsentrat, terus makan sorenya lagi silase lagi, terus makan malamnya konsentrat. Berarti kan konsentratnya dia 2 kali ya, 2 kali. Tapi terus si dombanya nggak mau makan konsentrat gitu ya? Iya, tidak mau makan konsentrat. Apakah perlu penyesuaian katanya? Sebenarnya agak aneh juga Pak. Sebetulnya agak aneh juga kalau misalnya domba nggak mau dikasih konsentrat. Jadi ini balik lagi ke pembiasaan. Mungkin pada saat awalnya domba itu domba biasa yang ada di masyarakat yang jarang diberi konsentrat gitu. Karena semua juga tergantung pada pembiasaan. Jadi misalnya kalau domba itu dapatnya kita dari peternak biasa, itu kan jarang diberi konsentrat. Nah, jadi pada saat oleh Bapak Denny ini diberikan konsentrat, dia berinya kan mewah tuh gitu. Itu mungkin agak ini juga kalau kita tuh agak kaget gitu loh. Yang biasa dikasihnya cuma makanan biasa aja, misalnya nasi dengan seadanya, sekarang dikasih ini ada yang steak ya Bu ya? Iya betul, kan tidak setiap orang suka makan steak juga ya Pak ya. Nah ini domba juga sama gitu Pak. Aduh, selamat datang Bapak Kadis, ini dan Ibu Sekdis ada di sini. Oh, di ruangan Ibu? Iya, ini saya yang ikut di ruangan Pak Kadis Pak. Oh baik, aduh selamat. Mohon maaf nih. Ada lagi Pak? Ya itu aja Bu yang tadi. Kemudian... Tapi ini sebetulnya gini, jadi jangan sampai kalau kita beternak itu mahal, tapi jadinya ke si dombanya enggak, itu sayang banget kalau dilihat dari analisa usaha ya. Analisa biayanya enggak tepat ya Bu ya. Kalau ya. Ini mewah banget ini gitu. Pada ini mewah pisan. Konsentratnya 2 kali. Ya. Silasenya juga 2 kali. Ya. Ini malah nggak pakai ini ya, tidak pakai ini ya, tidak pakai hijauan segar dia ya. Dia nggak pakai hijauan segar. Nah, mungkin gini juga Pak Denny. Boleh nanya langsung nggak Pak Den? Oh, boleh Pak. Silakan langsung aja. Terima kasih Pak Den, Bu Hani, tadi ada Kepala BPKP Cikole juga. Saya dengar bahwa memang yang paling utama adalah nomor 1 sampai 3 itu pakan gitu ya. Nah, mengenai kenapa kita awalnya memang 3 minggu ini kita pakai full hijauan rumput lapangan Bu. Ya. Berat badannya hanya naik 1 kilo dalam 2 minggu kan gitu ya. Ya. Kemudian saya googling sana sini cari tahu karena saya tahu kan gitu. Dapatlah konsentrat.
Ya. Kita coba seperti tadi, seperti kita kalau meeting kan pagi-pagi kita kasih full food, Ya. kemudian snack siangnya silase, makan siangnya konsentrat, snack sorenya silase, makan malamnya konsentrat gitu ya. Memang kami dapat domba ini dari peternak yang cukup bagus, tapi Garut ya, semuanya Garut. Dan kita juga punya beberapa ekor domba sufok, Bu. Begitu kita kasih konsentrat, kalau sufok mau makan konsentrat, dia sangat antusias kelihatannya gitu ya. Tapi kalau Garut memang mungkin perlu adaptasi waktu ya, Bu ya. Atau mungkin kalaupun dicampur itu komposisinya seperti apa ya, Bu? Apakah boleh konsentrat dicampur dengan silase atau dengan rumput hijauan? Nah, mohon arahan Ibu. Nah, Bapak terima kasih. Boleh, Bu. Jadi gini Pak, jadi bukan karena domba Garutnya yang tidak ini dengan konsentrat, tapi balik lagi pembiasaan pada saat itu si domba Garut itu tidak diberikan konsentrat gitu Pak. Gitu. Kalau domba Garut sudah dibiasakan konsentrat itu nggak masalah sebetulnya gitu. Kalau kan ini udah berarti Bapak itu sekarang perharinya 1,42 ons ya seharinya, itu sudah bagus Pak. Cuma jadi mewah gitu. Dan ya, makasih Bu. Ya. Jadi mewah Kak. Terima kasih karena memang kita mau ngejar penggemukan, jadi kita pakai konsentrat, tambahan konsentrat. Iya, iya. Walaupun dari analisa FS-nya gitu, ya mungkin belum masuk, tapi kan pembelajaran buat kita lah karena baru sebulan pengen tahu gitu. Iya. Trial and error lah karena kita bukan praktisi gitu loh. Ya, nah mungkin gini Pak, ada tambahan lagi. Jadi kalau untuk di penggemukan full silase itu mungkin nggak masalah. Tapi kalau misalnya di pembiakan, sebaiknya ada penambahan dari hijauan segar juga Pak. Karena nanti suatu saat ketika misalnya silasenya habis, balik lagi ke pembiasaan nih. Pada saat silase habis, kita beri nanti si domba itu hijauan segar, dia nggak akan mau gitu Pak. Jadi sebaiknya kalau misalnya Bapak kasih jadwal seperti ini ya, jadi misalnya pagi-pagi Bapak mau kasih silase, mangga, nanti ada selingan lagi rumput segarnya, setelah itu misalnya konsentrat gitu. Itu aja, kalau enggak nanti di hijauannya supaya ini bisa mengurangi mengurangi biaya, pada saat nanti Bapak ngasih makan di hijauan segar itu Bapak tambahkan legum gitu. Atau misalnya Bapak nanti silasenya jangan hanya silase hijauan saja, jangan hanya silase rumput saja atau silase jagung saja, Bapak tambahkan silasenya silase legum gitu. Jadi misalnya sisa-sisa habis panen kacang atau apa gitu. Nah, itu dibuat silase, disatukan dengan rumput, itu bagus, Pak. Jadi nanti konsentratnya bisa dikurangi. Pembelian konsentrat bisa dikurangi, tapi kita sudah dapat dari silase karena silase ini proteinnya tinggi, ada dari limbah-limbah kacang tadi gitu. Dari legum gitu, Pak. Iya, iya. Terima kasih banyak Bu Hani. Iya, mangga. Berarti maaf, memang saya masih di mute. Terima kasih Pak Denny. Bu, ini Arga nanya lagi, boleh dicukur nggak dombanya katanya? Si Arga ini lucu banget ya. Berarti memang dombanya imut-imut ya Tante Hani. Kalau dicukur boleh enggak? Kandangnya sih sudah cukup kena matahari dan ada kerai plastik yang bisa dibuka tutup supaya tidak banyak angin waktu ya benar. Benar banget. Benar banget Argi. Kalau dicukur juga nggak apa-apa, boleh. Justru kalau misalnya dombanya dicukur jadi bagus. Jadi nggak kelihatan kayak domba gembel nantinya. Ya. Jadi dicukur aja nggak apa-apa. Bu Hani, ini ada Kang Yudi ini Bu, juragan domba ini. Oh ya, Wilujeng. Wilujeng Tepang, Kang Yudi. Aduh, jadi gimana nih kalau ada Kang Yudi? Ya.
Mangga ada bertanya itu Kang Yudi. Oh ya, sebentar. Punten Teh Hani, kalau PBB 2 kg per bulan berarti PBB per harinya hanya 67 gram per hari. Idealnya dengan konsentrat PBB bisa 4 sampai 5 kg per bulan tahun. Punten Teh Hade, kalau PBB 2 kilo per bulan berarti PBB per hari. Iya, betul. Balik lagi. Jadi kalau misalnya ini, terima kasih Kang Yudi. Aduh, kayaknya Kang Yudi tuh nggak boleh nanya deh. Harusnya saya tadi kasih tahu Kang Yudi nggak boleh nanya gitu ya. Ya harusnya, tapi ya apa namanya intinya, jadi yang namanya balik lagi karena ini adalah pola yang ada di masyarakat. Jadi kalau ada yang di masyarakat itu memang jarang sekali yang menggunakan dengan konsentrat. Jadi kita mengupayakan bagaimana caranya supaya kenaikan berat badan itu bisa tercapai dengan sedikit menggunakan anggaran dari konsentrat tadi teh. Jadi bisa melalui apa namanya adanya penambahan legum-legum di situ gitu yang proteinnya cukup tinggi gitu. Jadi ada mix selain rumput itu juga ada hijauan. Tapi kalau misalnya memang kita tujuannya adalah di penggemukan, artinya memang berarti di situ konsentratnya yang harus apa namanya persentase konsentrat yang harus dibanyakin gitu ya. Jadi balik lagi ke niat kita ini adalah di pembiakan atau di penggemukan. Itu juga penggemukan juga ada di penggemukan mana dulu. Jadi kalau misalnya penggemukan di tatanan rakyat peternak biasa, ya kita mengupayakan bagaimana caranya supaya para peternak itu tidak terlalu banyak mengeluarkan uang yang besar untuk membeli konsentrat, tapi bisa menaikkan berat badan dengan cara catatan dengan cara jadi tadi jadi ada di situ ada hijauannya, bisa jadi ada limbah pertaniannya, bisa dari rumput-rumput yang bagus, terus bisa juga dari legum. Jadi pencampuran itu yang akan apa bisa meningkatkan berat badan per harinya. Begitu mungkin Kang Yudi. Oh, ternyata itu jawaban, Bu. Jawaban pertanyaan untuk Pak Denny katanya, bukan buat Ibu. Nuhun. Pak Yudi. Oke, tidak apa-apa seperti itu. Siap, terima kasih Kang Yudi. Nuhun. Nah, ini dari Pak Rudi Erdiansyah, Bu. Apakah memungkinkan untuk beternak domba secara organik? Kalau di ayam ada istilah free range, apakah juga bisa diterapkan di domba hal yang seperti itu? Apakah sebentar, Pak. Domba secara organik, kalau di ayam free range. Kalau organik kayaknya jadi gini, itu kan bisa dilihat bisa diberikan pada saat kita ngasih pakannya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita kasih si domba itu dengan pakan-pakan atau hijauan yang dipupuknya dari tanpa kimia gitu ya, itu mungkin sudah sedikit secara organik. Jadi kita dari pengolahan tanah, dari pemberian pupuk si rumputnya itu jadi bisa dipakai untuk mengarah kepada domba organik gitu. Itu kan maksudnya ini tanpa konsentrat atau mungkin ya sebetulnya ininya ya. Ya. Iya betul, itu tadi ya penjelasannya untuk Pak Rudi. Bapak ya. dan Ibu sekalian, mohon maaf, betul, saya sudah share itu daftar hadir, mau diisi karena di situ nanti kita akan emailkan langsung e-sertifikat ke email Bapak Ibu. Mohon mengisinya nomor telepon dan emailnya tidak salah karena akan melalui itu.
Silakan diisi. Terima kasih. Terima kasih Bu Marliana, Ibu Maria Marlina Sede Rosari Flores Timur. Terima kasih buat teman-teman di Flores. Berikutnya, hatur nuhun Kang Yudi. Terima kasih sekali sudah bergabung. Wah, Arga mau main ke BPKP Cikole, katanya enggak Arga? Silakan. Boleh ditunggu. Ya, itu tadi ada raise hand dari Pak Heri kalau nggak salah ya. Mana tadi? Pak Heri, mangga. Silakan Pak Heri. Kalau ingin bertanya. Apa mental ya? Heri, oh mental kayaknya. Linknya. Oke. Buat teman-teman yang mengikuti di YouTube, selamat siang. Monggo silahkan bisa bertanya melalui kolom chat yang ada di YouTube. Ini ada di YouTube juga Bu, di Indonesia Review Channel kita live juga, dan ada juga yang tidak bisa masuk ke sini, mereka mengikuti dari YouTube. Ada yang dari Jember, dari Gresik, ini Jawa Timur, dari sekarang ini sudah beberapa seri ini teman-teman Jakarta ini banyak hadir Bu, dari KPKP, dari Jakarta Utara, Jakarta Selatan. Ini rajin juga untuk mengikuti, mungkin ingin mendapatkan sesuatu juga ini hari ini, apalagi mungkin dari Bu Hani ini, mereka senang sekali nih. Teman-teman di Jakarta mau beternak domba sepertinya. Selamat kenal. Selamat kenal. Betul Bu, ada Ibu Ida Masni juga ada hadir nih melalui channel YouTube. Ada pertanyaan lain Bapak Ibu, silakan disampaikan. Ini materi kami share di link ini ya Bu ya, untuk ini masih jalan lagi muter-muter, mudah-mudahan sebentar lagi bisa ke-share di kolom chat, silakan di-download. Selanjutnya Ibu, kalau untuk ini pembiakan, itu ada perlakuan khusus nggak Bu untuk selain tadi ada Pak. lokasi atau apa gitu, lokasi kandang dan lain sebagainya. Untuk pembiakan apakah sama dengan untuk fattening gitu? Jadi gini, kalau untuk di pembiakan itu pembiakan ataupun penggemukan sebetulnya kandang. Jadi posisi kandang itu ya sangat menentukan. Jadi bagaimana supaya dia tidak terkena angin langsung, artinya dia harus kena sinar matahari. Itu posisi kandang arah ininya harus betul. Terus harus ada tadi Arga bilang ada tirai segala macam gitu. Itu bagus. Karena untuk di beberapa tempat, jadi kalau saya di lapangan itu terkadang dia ada di lembah misalnya gitu ya. Nah kalau lembah itu kan posisi kandang di lembah itu untuk angin itu kan jadinya muter nih di bawah tuh kan. Nah itu memang kalau misalnya di lembah itu harus ada tirai. Jadi ketika sore atau menjelang malam itu si tirai itu harus ditutup gitu. Nah terus untuk yang kalau soal di masalah pemeliharaannya, untuk yang di pembiakan itu karena kan prosesnya panjang. Kalau pembiakan kan prosesnya panjang. Jadi karena dia ruminansia, ininya tetap porsi hijauannya yang harus banyak itu. Balik lagi ke analisanya lagi. Kalau misalnya diberikan konsentrat yang banyak, kan jadinya hanya keluar uang terus untuk beli konsentrat gitu ya. Nah, kalau di pembiakan jadi diatur sedemikian rupa, itu malah sebetulnya ada perhitungannya ketika nanti di umur berapa itu persentasenya berapa antara legum dan hijauannya berapa, konsentratnya berapa, itu semuanya itu ada aturan-aturannya gitu. Untuk nanti pada saat bunting juga bagaimana pemberian di hijauannya seperti apa, itu juga sebetulnya ada. Jadi di kita tuh istilahnya tata laksana pemberian pakannya seperti itu, ada masing-masing punya hitungannya sendiri-sendiri gitu Pak. Iya. Oh begitu. Ya, cukup jelas ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin ya sebelum saya tutup saya sapa dulu, ada beberapa. Ini ada Pak Ibu Suparmi, selamat bergabung Ibu. Sudah dari tadi sebetulnya belum saya sapa, dari Jakarta Utara.
Dari KPKP ada Pak Yusrizal juga dari BPP Bandar Petangan. Bandar Petangan ini di mana ya Pak ya? saya mohon maaf nih. Ini ada Pak Antonius dari Nias Bu, juga hadir. Oh, Terima kasih. Wah, luar alhamdulillah. biasa Ibu. Ini seluruh Indonesia ada semua Bu di pagi ini dan mendengarkan Bu Hani. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih sudah bergabung juga untuk Pak Edi. Dan kembali saya sampaikan bahwa link absensi mohon diisi untuk untuk mendapatkan e-sertifikat buat yang hadir, karena mungkin beberapa teman ini memerlukan sekali sertifikat plat seperti ini Bu, rata-rata Ya. dari teman-teman PPL ya yang di lapangan. Ya. Itu memerlukan sekali, selain tentu saja ilmunya yang sangat praktis yang disampaikan oleh Ibu Hani. Hari ini ada kita tambahan sedikit Pak. Mangga silakan Ibu. Jadi ini untuk yang di lapangan ya, saya titip pesan gitu. Jadi maksudnya karena kan memang kita tuh untuk petugas-petugas di lapangan itu sekarang sulit sekali ya, sulit sekali. Jadi atau ini misalnya ada di sini yang bisa langsung ke lapangan, atau misalnya yang punya kandang juga yang secara tradisional gitu. Jadi terkadang saya suka menyayangkan ketika peternak-peternak itu mengambil rumput sudah jauh, udah gitu dapatnya sedikit, terus yang dimakan ternaknya juga sedikit, itu yang pada akhirnya limbah-limbahnya yang jadi banyak gitu. Nah itu sering sekali banyak di lapangan tuh seperti itu. Jadi saya dan ini sudah beberapa kali sih dipraktekkan di lapangan, itu berhasil. Artinya ketika kita misalnya pada saat penggantian, kan biasanya kalau pagi itu kita suka ada penggantian pakan ya, jadi mengambil pakan yang bekas itu terus dipakai pakan yang baru gitu. Nah itu sebelum diambil itu coba diberikan dulu tadi yang kayak dedak, atau ada campuran lah, misalnya dengan campuran dedak aromatika atau misalnya dengan campuran silase, pokoknya gimana caranya si limbah atau si sisa pakan itu pada saat kita harum itu ada rasa harumnya keluar gitu. Nah itu pasti dimakan lagi sama si domba atau si kambingnya gitu. Jadi biar tidak terbuang, sayang kan ya gitu. Jadi tenaga kita jadi tidak terbuang gitu aja gitu. Terus yang lebih prinsip juga ketika nanti Bapak dan Ibu misalnya mengambil rumput yang berkarung atau dikas atau apa, segera keluarkan dan segera diangin-anginkan. Itu betul-betul menjadi titik kritis pada saat si domba itu mau atau tidak mau makannya gitu. Jadi kalau posisi engap di dalam karung itu si domba tuh udah malas gitu makan makan rumputnya, karena dia sudah bau pengap ke panas kan, jadi karena ketumpuk-tumpuk yang tidak dikeluar gitu. Jadi tolong kasih tahu juga kepada teman-teman kalau misalnya ke lapangan gitu, atau misalnya yang posisi di peternak di lapangan gitu ya, itu menjadi, kalau buat saya itu menjadi titik kritis ketika si domba itu mau atau tidak mau makannya itu dari situ gitu. Itu aja sih Pak. Oh ya, baik, terima kasih. Demikian tadi Bapak Ibu sekalian paparan dari Bu Hani yang sangat jelas. Mohon maaf mungkin Pak Ketum tidak bisa menutup acara hari ini karena sedang ada kegiatan. Saya sapa dulu Bu Sintia Dwi Rahmawati dari Dinas Ketahanan Pangan Banggai Laut, Sulawesi Tengah, Ibu. Wow, terima kasih. Banggai Laut itu benar-benar di laut itu, Bu, kepulauan di Sulawesi Tengah sana. Terima kasih Bu Sinta. Kalau ada pertanyaan monggo silakan, kita masih ada sedikit waktu. Bapak dan Ibu sekalian, ini ada Bu pertanyaan lagi Bu dari Pak Triswanto. Monggo Bu. Bu Hani izin bertanya, untuk ukuran potongan atau chopper dari bahan seperti batang jagung, ketela dan lain-lain, ukuran yang idealnya agar bisa dimakan semua oleh domba seperti apa? Nah, mohon ini Bu. Potongan chopper ya? Ya. 2-5 cm Pak. Oh, kecil-kecil ya. Untuk potongan chopper bahan seperti untuk batang jagung 2-5 cm.
gitu ya. Nah kalau si ketela ini kan biasanya suka dicacah gitu dulu tuh. Itu sangat ideal dan pasti habis. Gitu, pasti habis sama domba itu. Oh, kalau kecil-kecil seperti itu, Bu. Jadi tidak Iya, mubazir ya? iya. Selama ini yang mubazir itu karena terlalu besar atau ukurannya nggak pas, yang ya tidak ideal aja, Bu ya? Iya, jadi apalagi kalau misalnya biasanya kan peternak itu coba kita ambil misalnya ambil rumput, udah gitu langsung diberikan ke si domba tanpa ada pemotongan dulu gitu. Karena biasanya mereka suka malas untuk motong itu malas, para peternak itu malas sekali gitu. Nambah lagi pekerjaan buat mereka gitu. Padahal mereka tidak berpikir kalau misalnya dengan dia bisa memotong itu si pakannya bisa habis gitu. Dibanding kalau kita hanya memberi langsung rumput seadanya gitu. Dipilih nanti sama si dombanya tuh dipilih gitu. Oh, dia milih yang nggak suka dia nggak makan ya, Bu ya? Iya, Itu yang jadi betul. sisa mubazir ya. Betul, Pak. Bu, masih ada nih pertanyaan dari Pak Tatang Setiawan, kelewat saya tadi. Oh, Izin bertanya, saya Tatang dari Pangandaran. Selamat siang Pak Tatang. Usia ideal untuk domba pada masa kawin pertama usia berapa bulan? Terus pemberian pakan secara fermentasi apakah tidak mengganggu kehamilan? Karena di sini gosipnya susah hamil si domba kalau dikasih fermentasi. Ini 3 minggu lalu kita bahas tentang reproduksi domba nih. Ya sekarang kita bahas ya hubungan dengan pangan. Mau nggak silakan Ibu dengan makanannya, dengan pakan. Jadi ini apa namanya? Memang kalau kita memberikan fermentasi itu apa namanya? Balik lagi berarti mungkin dia terlalu asam. Jadi kalau misalnya terlalu asam itu ke si dombanya jadi tadi apa ini mana sih? Usia berapa bulan? Oh, usia berapa Kalau bulan? untuk kawin pertama. Itu dulu, Bu. Jadi usia ideal untuk kawin pertama domba berapa bulan? Yang kedua kalau dikasih fermentasi mengganggu proses kehamilan atau tidak? Ya, di usia pertama itu kan biasanya 8 bulanan juga dia sudah bagus untuk bisa bunting ya. Gitu. Jadi apa namanya? Pada saat misalnya nanti jadi gini, yang akan mengganggu pada saat kehamilan itu biasanya memang kalau misalnya full di silase, jadi fermentasinya dia terlalu asam gitu. Tapi apa namanya biasanya suka jadi mencret, berdarah, ada perdarahan biasanya. Kalau terlalu banyak memang difermentasi. Tapi itu juga karena biasanya kesalahan kita dalam membuat fermentasi, terlalu asam dia gitu. Nah itu jadi jadi pada saat pembuatan fermentasi itu kita harus lihat sebetulnya baunya seperti apa sih. Terus pada saat kita pegang si silase itu bentuknya atau si fermentasi itu basah atau ini gitu. Nah, jadi kita memang harus lihat dari secara fisiknya gitu Pak ininya apa. Kalau saya gitu saya harus lihat dulu fisiknya. Oh ini bentuknya seperti ini. Oh kayaknya ini jangan terlalu asam. Tapi nanti misalnya bisa ditambahkan aja misalnya dengan hijauan yang segarnya gitu. Jadi dicampur gitu. Jadi jangan full di silase misalnya gitu. Atau coba ditambahkan dengan dedak atau dengan itu. Nah seperti itulah. Tapi kita memang biasanya suka melihat pada saat fisik dari si fermentasi tersebut gitu Pak. Ya, baik. Ini ada sebelumnya terima kasih buat Bapak Ibu yang mengikuti di channel YouTube Indonesia Review. Kami sudah share link absensi dan juga materi di kolom chat, monggo dipersilahkan di kolom komen, monggo disilakan di download dan dikirim kembali. Kemudian ini saran dari Pak Denny lagi nih, Pak Denny itu yang di Banjaran ya. Ya. Izin saran, pengalaman saya nyari mesin chopper di Bandung, Jawa Barat agak susah. Apakah Intani bisa membantu untuk menyediakan mesin chopper seperti obat-obatan, vitamin, dan peralatan ternak lainnya? Pasti kita sangat terima kasih. Insya Allah Pak, tapi nanti mungkin kita akan berdiskusi dengan teman-teman di DKPP supaya sebenarnya apakah betul ada kekurangan atau tidak. Nanti mungkin Bu Hani kita bisa bicarakan tentang mesin chopper ini ya. Ya.
ada yang kembali minta link materi, tadi sudah saya sampaikan, maka sebentar nanti saya share lagi. Selanjutnya mungkin Ibu, kita tidak harus sampai jam 11 karena mungkin Ibu takut ada kegiatan lain. Monggo iya. Ibu, kalau ada penutup Ibu sebelum kita tutup dari Ibu Hani. Ini apa namanya tadi yang di usia maksud saya tadi di usia kan gini dewasa kelamin gitu ya. Jadi dewasa kelamin itu pada saat dewasa kelamin itu memulai apa ya, kalau istilah di domba itu birahi gitu. Nah, itu di usia 6 sampai 8 bulan. Kalau kita bisa di bahasa peternakan itu beger gitu ya. Jadi Itu bukan bahasa peternakan dong Bu, beger mah Bu. bahasa kita ya. Semua juga beger itu Bu. Manusia juga beger ya. Jadi ada dengan tanda-tanda gitu ya. Nah itu di 6 sampai 8 bulan gitu. Jadi tapi biasanya ketika dia untuk menjadi bisa bunting gitu ya, si domba itu bunting biasanya sekitar 1 tahunan lah, itu sudah bisa gitu. Tapi dewasa kelamin itu sudah dimulai pada saat di umur 8 bulanan gitu. Gitu ya. Jadi tadi salah terima dari yang Kang Tatang tadi ya gitu. Ya, Mohon mangga. Yap. Mungkin demikian. Terima kasih. Nih Pak, mungkin ada Pak Panca masih online apa? Sudah ada Bu? Kayaknya ada Pak. Pak Panca, monggo Pak Panca untuk penutup mungkin ada yang mau disampaikan, monggo silakan. Ya, terima kasih Pak Aden, terima kasih Bu Hani dan teman-teman yang mengikuti webinar kaitan dengan pakan ini. Tentu kami dari Balai Pelatihan Peternakan dan Ketahanan Pangan Cikole mengucapkan terima kasih kepada Intani dan juga teman-teman yang lain yang sudah bisa aktif di dalam pertemuan ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Hani, beliau adalah WI di BPPKP Cikole ini ada guna dan manfaatnya. Nah, tentu kami juga berharap juga dengan Intani bisa kerjasama dengan BPPKP Cikole tidak hanya masalah pakan, tapi juga kami juga ada di masalah kesehatan hewan, kaitan dengan masalah agrobisnis budidaya ternak lainnya lah. Nanti kita bisa membuat pertemuan-pertemuan diskusi ini ke depan mungkin dengan jadwal-jadwal yang sudah ditentukan oleh Intani atau dengan kita bisa kerjasama lebih lanjut lagi mungkin Pak Den. Sukses untuk Intani dan sukses untuk kita semua. Mudah-mudahan para peternak di Indonesia bisa sejahtera dengan adanya sharing informasi ataupun sharing ilmu di Intani ini. Terima kasih Pak Den. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi. Beliau adalah Kepala BPPKP Cikole Jawa Barat. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas izinnya untuk membolehkan Bu Hani, mengizinkan Bu Hani untuk sharing di acara ini. Terima kasih sekali. Wah, Pak Slamet Puryanto nih. Pak Slamet, apa kabar? Saya baru lihat ini dari tadi. Wah, beliau ini juragan puyuh nih ya. Siap Pak Den, ngikutin terus. Wilujeng Bu Hani. Ya, Pak. Alhamdulillah ketemu di sini. Sehat Pak Slamet. Mantap, Pak. Mangga. Pak Slamet ini udah dari sesi pertama Pak kedua Pak udah sharing nih ya. Di sesi pertama dulu Intani langsung Pak Slamet gitu ya Pak. Ya, alhamdulillah. Pembuka webinar inspirasi Intani ini beliau Bu dulu. Jadi cuman saya belum sempat nyambangin nih udah berbulan-bulan. Kita mohon maaf Pak Slamet belum sempat. Insya Allah nanti kita bisa ini dah sambil ngabuburit harusnya. Siap Pak Den. Pak Slamet itu sibuk. Baso. Pak Slamet tuh ada baso, enak banget. Betul. Baso puyuhnya ini saya masih menunggu nanti. Insya Allah. Tadi sangat menginspirasi Pak Den. Satu lagi nih sebelum ditutup. Tadi Bu Hani menyampaikan pakan itu luar biasa dan memang harus dikedepankan itu. Sehingga nanti teknologi untuk mengembangkan domba dan kambing yang berpotensi di Indonesia ini untuk akikah, untuk Idul Kurban. Dan kalau kita tidak membidik dari sekarang, ya Malaysia sekarang itu udah ribuan ekor dikembangkan besar-besaran. Dan kita harus menjemput lebih dahulu sebenarnya Bu Hani ya. Karena secara prinsip kan domba dan kambing ini kan adaptif dipelihara dimanapun, dan Indonesia dengan topografi yang rumputnya melimpah, tadi Bu Hani menyampaikan ada
Podot, ada Indigo Vera, dan itu memang sangat luar biasa sekali dan harus menjadi hal yang priority untuk pakan, dan pakan. Mantap, hatur nuhun Bu Hani, mantap. Atur nuhun Pak. Bu Hani mohon maaf nih. Ya. Satu pertanyaan sebelum ditutup. Kalau di tempat dingin supaya lebih maksimal, cara terbaiknya bagaimana dari Pak Heri Supriyatna nih Bu, yang tadi saya cari-cari nih. Kalau di tempat dingin supaya lebih maksimal, cara yang terbaiknya bagaimana? Ya. Tadi Pak, jadi kita harus di si kandangnya itu posisinya harus ada penutup dan pembukanya gitu Pak. Kayaknya itu salah satu cara untuk kita bisa melihat apakah si domba itu perlu ditutupkah gitu ya kedinginan, atau misalnya perlu dibuka gitu, karena balik lagi memang itu berpengaruh sekali terhadap kondisi si dombanya nanti gitu. Ya, begitu Pak. Tadi sudah sedikit dijelaskan bahwa harus menghadap matahari, harus ada tirai dan lain sebagainya Bu ya. Iya. Supaya tidak kena angin langsung yang terlalu membuat domba ini tidak mau makan gitu ya. Betul. Seperti itu, betul. Mungkin begitu Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih sudah bisa hadir mengikuti, sudah bertanya, berinteraksi dengan kami. Terima kasih atas kesabarannya dan terima kasih juga atas perhatiannya. Untuk webinar hari ini kita akan cukupkan sampai di sini. Yang nanti Bapak Ibu sekalian, sertifikat itu langsung begitu Bapak Ibu isi nanti akan langsung terima email secara otomatis, maka sertifikatnya bisa langsung di-download. Silakan yang belum mengisi silakan mengisi, nanti akan kalau ada kesulitan bisa di WA ke kami. Kemudian untuk yang di bapak-bapak yang ada di grup Zoom ini, nanti akan yang sudah daftar nomor handphonenya akan kami coba undang di grup WA Intani Bu, Inspirasi Bisnis Intani. Kita sudah ada 3 grup WA Inspirasi Bisnis Intani, sudah banyak Bu pesertanya. Nanti kita akan tambah terus untuk setiap peserta akan kita ajak untuk ikut di grup ini, karena di situ akan terlihat bahwa interaksi, ada yang saling butuh apa, ada kemarin butuh produk apa, pakan apa, segala macam. Mereka berinteraksi sendiri secara bisnis dan secara ilmu juga. Ini sangat menarik dan mudah-mudahan ini berlanjut terus. Pak Slamet Wuryanto, terima kasih tadi sudah masukannya luar biasa. Terima kasih selalu bergabung dengan acara Intani, atas perhatiannya juga. Mudah-mudahan saya bisa mengunjungi ke tempat Bapak. Dan untuk Bapak Ibu di BPPKP Cikole, terima kasih banyak sekali yang sudah hadir. Terima kasih sudah berinteraksi dengan kami, yang mudah-mudahan kita bisa bekerja sama terus antara Intani dengan BPPKP Cikole. Dan tidak lupa tentu saja kepada Pak Jafar ya Bu ya, masih ya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan. Ketahanan Pangan dan Peternakan Jawa Barat, terima kasih. Buat Ibu Sekretaris Dinas juga terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Mudah-mudahan kita bisa tetap menginspirasi, memberikan manfaat yang lebih banyak kepada masyarakat, sehingga apa yang kita ciptakan Jawa Barat terutama untuk ketahanan pangannya juga, dan ternyata Jawa Barat ini mau sedikit lebih banyak sharing untuk rekan-rekan lain di luar Jawa Barat ini Bu. Mudah-mudahan artinya bisa memberi manfaat kepada seluruh Indonesia ini Bu. Insya Allah Bu. Terima kasih sekali ini. Dan pada kesempatan lain mungkin kalau Bapak Ibu yang dari luar Jawa Barat ingin bertanya langsung, monggo silakan. Bu Hani ada nomor WA boleh di-share di sini, saya sebutkan. Ya, boleh Mangga. Saya tulis dari sini, berapa Ibu? Nomor 081 121 121 081 121 4064. 4064. Ya. Itu nomor handphone, HP, WA Ibu Hani ya. Sudah saya share di kolom komen Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan betul 081 121 4064. Bapak dan Ibu sekalian, demikian acara kita pagi hari ini. Kita sudah mulai dari jam 9 tadi pagi dan akan terus berlanjut setiap hari Rabu untuk kita menginspirasi masyarakat dan pihak-pihak lain, apapun dari petugas dari ASN, para abdi negara yang juga mengabdikan untuk masyarakat,
dan juga para pelaku usaha dan malah para peternak masyarakat yang membutuhkan informasi di acara ini. Kami juga terima kasih kepada para pengurus Intani yang juga selalu hadir. Salah satunya Pak Slamet, terima kasih. Dan Bapak Ibu sekalian, demikian. Khususnya Ibu Hani, hatur nuhun pisan Ibu, mudah-mudahan selalu sehat. Salam ke Bapak, mudah-mudahan juga sehat. Kita akan selalu bekerja sama ke depannya, mudah-mudahan mungkin nanti akan selalu kami ganggu Bu, mohon tidak bosan. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu sekalian, peserta seminar webinar Inspirasi Bisnis Intani. Terima kasih kehadirannya. Acara akan kami tutup sebentar lagi. Demikian, semoga kita selalu sehat dan yang berpuasa, mudah-mudahan kita berkah atas puasanya dan mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan kesejahteraan. Dan buat para ibu, saya ucapkan selamat Hari Kartini. Semoga ibu-ibu kita selalu bisa menginspirasi, berkiprah untuk membangun keluarga dan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.